Kita semua pasti pernah ya keluarin uang untuk bisnis, tapi pernah nggak sih kepikiran kemana sebetulnya perginya uang itu? Seringnya kita anggap semua pengeluaran ya sama aja, padahal ada dunia yang berbeda di antara biaya, beban, dan kerugian. Dan ternyata nih, kalau kita paham bedanya, ini bisa mengubah total cara kita mengambil keputusan. Coba bayangin, Anda baru aja gesek kartu atau transfer 1 juta rupiah buat bisnis. Selesai? Tunggu dulu. Justru disitulah sebuah cerita baru dimulai. Apakah uang itu jadi investasi buat masa depan, pengorbanan untuk hari ini, atau jangan-jangan uang yang hilang gitu aja? Jawabannya ternyata penting banget. Oke, mari kita mulai bagian pertama. Kita akan ikuti perjalanan uang Anda dan kita lihat kemana aja perginya. Jadi gini, setiap kali Anda mengeluarkan uang dengan harapan dapat sesuatu kembali, entah itu manfaat sekarang atau di masa depan, nah itulah yang kita sebut biaya atau cost. Ini adalah pengorbanan yang punya ekspektasi. Beli bahan baku, itu cost. Bayar sewa ruko, sama, itu juga cost. Nah, disinilah ceritanya jadi menarik. Si biaya ini sekarang ada di persimpangan jalan. Bayangin aja kayak baterai. Kalau baterainya masih penuh, manfaatnya masih bisa kita pakai nanti. Misalnya sewa kantor yang dibayar buat setahun ke depan, itu namanya aset. Tapi begitu manfaatnya habis dipakai, misalnya sewa bulan ini udah lewat, baterainya kosong, nah statusnya langsung berubah jadi beban atau expense. Terus ada satu jalur lagi, jalur yang paling kita hindari. Kadang sebuah biaya itu hangus sebelum sempat ngasih manfaat apa-apa. Misalnya kita beli mesin baru, langsung rusak parah sebelum dipakai produksi. Ini adalah pengorbanan yang ya sia-sia. Inilah yang kita sebut kerugian atau loss. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kedua. Dan ini adalah aturan main yang paling penting. Semuanya itu soal perspektif. Ini dia mantranya, tolong diingat baik-baik. Biaya yang berbeda untuk tujuan yang berbeda. Artinya apa? Artinya, satu pengeluaran yang sama bisa dilihat sebagai hal yang sama sekali berbeda, tergantung kita lagi mau ngapain. Maksudnya gimana? Gini, nggak ada label yang nempel permanen di sebuah biaya. Contoh ya, gaji mandor pabrik. Kalau tujuan kita mau hitung harga pokok satu produk, ya jelas itu biaya produksi. Tapi kalau kita lagi evaluasi kinerja tim marketing, gaji mandor itu relevan nggak? Sama sekali nggak kan? Jadi konteks itu segalanya. Yuk kita lihat gimana aturan ini bekerja di dunia nyata. Kita mulai dengan masuk ke dalam pabrik. Oke, kita mau bikin produk nih. Apa aja yang kita butuhin di dalam pabrik? Pertama, tentu bahan mentahnya. Ini bahan baku langsung. Kedua, orang yang merakitnya. Ini tenaga kerja langsung. Nah, semua sisanya, listrik, sewa gedung pabrik, gaji mandor, semua yang ada di pabrik tapi bukan dua hal tadi, kita masukin ke satu keranjang besar namanya overhead pabrik. Produknya udah jadi nih, tapi kan belum kejual. Nah, semua biaya yang terjadi di luar pabrik untuk menjalankan bisnis, kita sebut beban operasional. Ini ada dua jenis, beban penjualan, ini buat iklan, komisi sales, pokoknya biar produknya laku. Terus ada beban umum dan administrasi. Ini buat dapurnya perusahaan, kayak gaji direktur, sewa kantor pusat, tim HRD, semua di situ. Dan kenapa kita repot-repot misahin ini semua? Karena ceritanya jadi jelas di laporan laba rugi. Lihat deh, kita mulai dari penjualan, terus kita kurangin dulu sama semua biaya produksi tadi. Hasilnya, laba kotor. Angka ini ngasih tahu kita seberapa jago pabrik kita menghasilkan untung. Nah, setelah itu baru kita kurangi beban operasional. Hasil akhirnya adalah laba operasi. Jadi, setiap baris itu punya ceritanya sendiri. Oke, kita geser sedikit ya. Sekarang kita bahas sebuah jebakan mental yang sering banget kejadian, namanya sunk cost fallacy. Apa itu sunk cost? Gampangnya gini, ini uang yang udah kelelep, udah hilang, nggak akan bisa balik lagi. Titik. Tiket konser yang nggak jadi kita datengin? Sunk cost. Biaya riset buat proyek yang akhirnya dibatalin? Sama, itu juga sunk cost. Nah, masalahnya, otak kita itu nggak suka ngakuin kerugian. Jadinya kita kejebak di sunk cost fallacy. Kita terus-terusan ngelanjutin sesuatu yang udah jelas-jelas nggak bagus, cuma karena mikir, aduh sayang banget udah keluar modal banyak. Jadi kita bikin keputusan buat masa depan tapi patokannya masa lalu yang udah nggak bisa diapa-apain lagi. Contoh paling gampang, Anda beli sepatu lari mahal, 2 juta rupiah. Pas dicoba ternyata Anda benci banget lari, bikin stres. Anda sebenarnya lebih senang sepedaan. Logika sunk cost bakal bisikin, jangan dong sepatunya mahal, pakai aja terus.
Tapi logika yang benar gimana? Lupakan harga sepatunya. Uang 2 juta itu udah lewat. Pertanyaan yang relevan sekarang cuma satu. Di masa depan, mana yang lebih baik? Olahraga sambil sengsara atau olahraga sambil bahagia? Jadi, kenapa sih kita harus peduli sama semua perbedaan ini? Karena jujur aja, ini tuh bukan sekedar pelajaran akuntansi. Ini soal cara kita mikir. Begitu Anda benar-benar paham bedanya, Anda jadi punya semacam filter mental. Anda bisa nyaring mana informasi yang penting untuk masa depan, dan mana sampah dari masa lalu yang harus diabaikan. Ujung-ujungnya, Anda bisa bikin keputusan yang jauh lebih cerdas. Nah, sebagai penutup, coba deh renungkan sejenak. Sepatu lari mahal apa yang mungkin masih mempengaruhi keputusan Anda hari ini? Bisa jadi itu sebuah proyek, sebuah hubungan, atau komitmen apapun yang terus Anda pertahankan cuma karena alasan sayang udah terlanjur. Mungkin ini saatnya untuk menganggap itu sebagai sang kos dan mulai fokus kemana Anda mau melangkah ke depan.